Pencuri ini telah berada di penjara selama 2 tahun terakhir. Saat keluar bebas, tidak ada seorang pun yang menjemputnya. Tetapi ia menarik kegirangan karena sebentar lagi ia akan menjadi seorang jutawan. Sebelum masuk penjara, ia dan rekannya telah mencuri sebuah berlian yang ditaksir bernilai 20 juta dolar. Tepat ketika ia mengambilnya, polisi mengepungnya dari segala arah. Seketika ia lari dan panik masuk ke sebuah gedung yang sedang dibangun, di mana ia terpaksa menyembunyikan berlian itu di dalam saluran ventilasi. Saat ditangkap, ia menghafal lokasi tepatnya. 2 tahun pun berlalu, dan setelah bebas, ia siap mengambil kembali berlian itu. Namun sekarang, di tempat konstruksi yang sama, sudah berdiri sebuah kantor polisi. Ia putus asa dan menghantam tanah dengan marah. Setelah memastikan dengan orang-orang sekitar, ia sadar bahwa kini ia harus mencuri berlian itu langsung dari kantor polisi. Ia menyamar sebagai kurir. Ia mencoba naik lift untuk menuju atas, tetapi petugas resepsionis menghentikannya. Petugas itu menjelaskan bahwa ia membutuhkan kartu akses kantor polisi. Tepat saat itu, seorang polisi magang mengalami kesulitan karena tidak tahu cara menggesek kartunya di lift. Ia pun mendekat, memberinya sebuah stapler, dan diam-diam mencuri kartu akses tersebut. Setelah itu, ia bertemu dengan seorang teman dan memesan identitas polisi palsu. Di rumah, ia mulai menonton video untuk mempelajari perilaku para polisi. Keesokan harinya, ia dengan percaya diri masuk ke kantor polisi dan berhasil membuka lift. Namun, begitu pintu lift terbuka, ternyata penuh dengan polisi. Ia tetap tenang, masuk ke lift dan menirukan para polisi di sampingnya. Begitu lift terbuka di lantai 3, ia langsung berlari mencari tempat itu. Ia menuju kamar mandi dan mencoba memanjat saluran ventilasi. Pada saat yang sama, seorang kriminal mencoba melarikan diri. Agar tidak ketahuan identitasnya, ia menendangnya hingga jatuh. Polisi segera datang. Melihat saluran terbuka, kepala polisi bertanya apa yang terjadi. Ia langsung menjelaskan bahwa kriminal itu mencoba kabur lewat situ, tapi berhasil ia tangkap. Ia menambahkan bahwa ia dipindahkan dari divisi lain dan menunjukkan lencana palsunya. Kepala polisi tidak curiga sama sekali, karena kantor itu kekurangan personel dan ia sudah menyiapkan riwayat kerja palsu yang sempurna. Kepala polisi langsung mempercayainya dan menugaskannya sebagai rekan dari polisi magang bernama Luke Wilson.